Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ndasmo etik dijadikan candaan. Jubir Ganjar mengatakan ya belum move on ya, masih frustasi dan baper. Ini komentar-komentar dari seorang tim pemenangan Ganjar. Bayangkan begitu kan. Ini bukan tim Anies Baswedan yang mengatakan itu begitu kan. Di luar itu begitu. Jadi memang benar begitu kan, kata-kata ndasmu yang apa yang disampaikan oleh Prabowo itu benar-benar ceroboh begitu kan. Itu memang bahasa-bahasa yang kasar sebenarnya. Tidak perlu diungkapkan sebagai seorang pemimpin yang mengungkapkan hal-hal seperti itu begitu. Ini kacau begitu. Sudah jutaan orang melihat bagaimana ya sifat asli dari seorang Prabowo mengatakan seperti itu dan menyindir kepada Anies Baswedan dengan kata-kata ndasmu etik begitu kan. Ini ada kekacauan yang sangat luar biasa di situ. Sehingga apa yang terjadi? Banyak dari tokoh politik, para ulama, para kiai sudah melihat bagaimana sekarakter sebagai seorang Prabowo di situ. Justru ini akan kekalahan 3 kalinya begitu kan. Kita lihat saja nanti begitu ya. Karena ini menjadi cikal bakal ya kekalahan yang ketiga kalinya satu sisi, kedua kalinya mereka sering blunder begitu kan. Bukan dia tidak mampu sebenarnya generasi yang seperti itu, tapi kalau sudah emosi apapun bisa begitu kan. Ya bahkan mengungkapkan kata-kata yang aneh, kata-kata yang ceroboh di situ begitu, sehingga apa yang terjadi? Masyarakat sudah melihat bagaimana sifat asli dan karakter sebagai seorang Prabowo di situ. Ini ya banyak komentar-komentar dari netizen ya katanya sudah dewasa ya ataupun sudah tua, apalagi alasannya. Nilai Pak Prabowo semakin merontokkan simpati publik untuknya, terkesan jumawa, arogan dan metasa paling hebat. Sangat ya bertentangan dengan janji-janji kepada publik. Lagian orang yang kentut ya pantas ngomongnya belepotan seperti itu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Jangan lagi kemudian kalau bagaimana ya hal-hal seperti itu diungkapkan oleh Anies Baswedan. Wah, bisa digoreng 7 hari 7 malam begitu kan. Sayang Anies Baswedan ya hanya menanggapi begini. Ya memang etika itu mulai dari mulut begitu kan. Benar juga ternyata begitu. Kalau mulutnya tidak terkontrol, maka akhlak dan perilaku mereka akan ya menjalur kemana-mana di situ begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Ya terkait dengan perilaku begitu kan. Ya perilakunya mungkin emosian ya. Suka berbicara di belakang begitu. Bisa saja seperti itu. Itu kan aneh mereka ya. Bahkan satu sisi jika candaan saja begitu kasar apalagi serius, aduh pasti Indonesia bakal kiamat. Bahkan ya bukan candaan tapi watak atau etika yang tidak bisa diubah karena beliau sudah tua. Bercanda beda dengan emosional. Beliau emosional karena berat melayani debat dengan sang pemikir negeri. Ini gimana komentar-komentar netizen begitu kan ya, seolah-olah pedas begitu kan. Mbah Buyut Prabowo ya cerminkan dari watak ya gimana begitu katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Banyak sekali pro dan kontra. Jadi saya katakan sejak awal begitu kan 2014-2019 kalau Pak Prabowo nyawan lagi ya seharusnya lebih kalem lah bagi mereka ya. Tunjuk lihat katanya ya sudah menyatu dengan Pak Jokowi tapi tiba-tiba kok kelakuannya seperti itu begitu. Ada apa begitu kan? Sayang seribu sayang begitu. Saya kira bahwa hal-hal seperti itu tidak perlu diungkap. Apalagi masalah ndasmu etik begitu sudah jelas mereka mengkritik Anies Baswedan, justru mereka ya mengkubur dari mengkali kuburnya sendiri begitu kan. Sayang seribu sayang ya Prabowo seperti itu begitu, sehingga masyarakat ya sekarang lihat saja sudah banyak ya hampir 10% ya tidak mungkin dengan ya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu begitu kan, sulit dipercaya hari ini begitu, apalagi baperan, frustasi dan sebagainya begitu. Bahkan beredar rekaman video viral calon Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan ndasmu etik dalam pidatonya di rapat koordinasi nasional atau Rakernas Partai Gerindra. Kalimat yang bernada umpatan tersebut menunjukkan ke partainya ya ke pertanyaannya begitu Capres Anies Baswedan soal etika. Bahkan juru bicara Prabowo Daniel Azhar Simanjuntak mengklaim bahwa kalimat umpatan tersebut sebenarnya adalah ekspresi candaan. Candaan dari mana begitu kan ya? Kalau dia mengatakan ndasmu etik kan sudah mengatakan mereka ya kita lihat saja masyarakat yang akan menilai semua begitu kan. Saya kira ada kekacauan luar biasa. Hal-hal seperti itu begitu. Jadi kenapa sih sebagai seorang pemimpin itu bisa ya melakukan kata-kata kasar seperti itu begitu? Saya kira
tim-tim mereka harus memperingati Prabowo di situ. Bahkan ya satu sisi nih ya dari komentar dari netizen menanggapi viral tersebut ya, Mikhail ya meyakini umpatan yang dilontarkan Prabowo adalah ekspresi spontan. Prabowo dianggap ya masih frustasi dengan jalannya debat capres kemarin. Ya debat kalah, narasinya tidak nyambung begitu kan ya. Bahkan politisi muda Partai Perindo itu berharap agar pemimpin Indonesia ke depan haruslah bisa menerima pertanyaan dan kritikan dengan baik. Bahkan satu sisi bayangkan bagaimana jadinya kalau seorang pemimpin tidak tahan kritik dan tidak bisa berdebat sehat, jangan sampai memimpin Indonesia nantinya seorang yang antik-antik yang mereka berhari-hari tidak melupakan orang yang mengkritiknya. Ya bahkan dia di bawah tidur pun ya masih tergiang-giang, kata Mikhail. Mikhail menyarankan agar Capres Prabowo move on dari performa debat kemarin dan fokus menyiapkan diri untuk berdebat berikutnya. Saran saya, janganlah terlalu lama frustasi terhadap isu etika yang ditanyakan kemarin. Pak Prabowo perlu move on dan persiapkan diri supaya debat berikutnya bisa ya pertanyaan lebih tegas dan lebih baik di situ begitu. Ini dikutip oleh tribunnews.com ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi banyak muncul spekulasi begitu, tidak anak-anak kecil begitu kan, bahkan dijadikan candaan oleh mereka dan ini menjadi trending topic di X begitu kan ya. Kata-kata etika endasmu itu begitu kan menjadi trending topic hari ini. Saya kira ini harus diingatkan Prabowo kembali begitu, jangan sewenang-wenang melakukan itu dan bahkan ini bocor begitu. Saya kira siapa sih yang pertama kali yang kemudian memberikan video itu begitu? Wah, ini bisa saja dimarahi oleh tim mereka begitu kan. Inilah perdebatan yang kemudian ya sekarang itu sudah menunjukkan bagaimana ya Anies Baswedan ya menunjukkan dengan pertanyaan itu terpancinglah emosi-emosi oleh seorang Prabowo di situ begitu. Ya kita lihat saja nanti apakah nanti akan terus-menerus ya memilih Prabowo. Saya kira ada mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Tapi kita tunggu saja. Ya namanya manusia itu kan ada pro dan kontra begitu, wajar di situ begitu kan. Tapi saya memandang begini, kenapa sih ya selama ini begitu kan Prabowo saat debat itu sudah muncul karakter-karakter mereka sama dengan 2014, 2019. Tapi sejak awal dia kalem seperti Pak Jokowi mereka begitu, ke sana sini iya, sana sini iya begitu kan. Sekarang agak mulai kalem begitu, ada apa begitu. Saya nggak tahu begitu kan. Tapi pada kenyataannya masyarakat sudah paham ya bahwa apa yang ia lakukan oleh mereka begitu kan ya ternyata hanya sebuah omong kosong belaka. Bisa saja seperti itu begitu kan. Nempel-nempel Pak Jokowi ingin memecah belah bagaimana ya suara-suara Pak Jokowi, ya bagaimana mereka melakukan pencitraan. Bisa saja seperti itu begitu. Katanya ikhlas membangun bangsa dan negara, tapi tahu-taunya seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.